Kali ini, mereka terlalu malas untuk menimbulkan masalah dan menahan aura mereka. Mereka membiarkan Fei Zhu dengan cepat melewati kekosongan, yang juga menyebabkan Qin Chen dan yang lainnya tidak menghadapi terlalu banyak serangan. Kecepatan kapal terbang yang dikendalikan oleh Raja Pedang Mu Zifeng begitu cepat sehingga bahkan guru suci tahap akhir biasa tidak dapat mengejarnya. Bahkan jika banyak orang merasakan Qin Chen dan kapal terbang mereka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melacaknya. Sepanjang jalan, Qin Chen belajar lebih banyak tentang Pegunungan Tiandang. Di Pegunungan Tiandang, ada banyak kekuatan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebuah kelompok yang sangat besar telah terbentuk. Di antara mereka, di surga, selain ras manusia dan iblis, jumlah iblis adalah yang terbesar. Salah satu balapan bersaing untuk balapan teratas. Oleh karena itu, di alam surga selatan, kekuatan monster-monster adalah yang terbesar, di mana 5 sekte monster utama adalah yang paling kuat, dan mereka semua adalah salah satu kekuatan teratas di Pegunungan Tiandang. Tentunya selain itu, beberapa kekuatan manusia juga sangat kuat, selain kekuatan ras lainnya. Secara umum, Pegunungan Tiandang tidak memiliki kekuatan yang bersatu, tetapi rumit. Untungnya, Pegunungan Tiandang hanya menempati sudut alam surga selatan. Nyatanya, seluruh Pegunungan Tiandang bukanlah salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan, karena Pegunungan Tiandang belum melahirkan guru yang mulia sejati. Begitu yang mulia guru muncul, itu dapat membentuk kekuatan tertinggi yang akan menghadapi kekuatan teratas dari alam surga selatan, seperti keluarga Zhuge dan keluarga Qingsu. Faktanya, tempat terkuat di alam manusia klan Yao adalah alam langit barat, yang berbatasan dengan alam klan Yao. Di antara mereka, hutan klan Yao adalah kekuatan terkuat di alam manusia. Oleh karena itu, meski kekuatan monster di Pegunungan Tiandang kuat, mereka tetap tidak bisa menduduki kekuatan absolut. Lagi pula, Pegunungan Tiandang juga merupakan dunia manusia. Meski jumlah monster di sini tidak kalah dengan manusia, master monster bahkan lebih baik dari manusia. Adapun sekte pedang penghancur, menurut ingatan para penguasa serigala iblis dan ras iblis, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, itu juga milik kekuatan yang relatif kuat di Pegunungan Tiandang. Pegunungan Tiandang terlalu luas dan lokasinya rumit. Seminggu kemudian, Qin Chen akhirnya datang ke posisi sekte pedang penghancur. Ini adalah daerah yang sangat subur di Pegunungan Tiandang. Dikabarkan kaya akan batu Xingyuan. Ini adalah bahan yang sangat baik untuk menahan energi pedang, merasakan niat pedang, dan menempa pedang tajam. Datang ke daerah ini, karena hati-hati, Qin Chen dan yang lainnya tidak terbang dengan meriah, tetapi terbang di ketinggian rendah di sepanjang ruang terbuka di antara puncak. Ada pegunungan dan ada kabut di mana-mana, mengandung esensi sakral yang menakjubkan. Dapat dilihat bahwa ada banyak urat suci yang kuat di bawahnya yang memberikan aliran energi yang stabil. Selama penerbangan, Qin Chen mengerutkan kening. Di pegunungan ini, ada monster di mana-mana. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya di alam bijak fana, alam bumi dan alam bijak langit. Sepertinya ada yang tidak beres. Qin Chen memiliki firasat buruk, karena monster-monster ini tampaknya hidup teratur. Sebagai Master Top, kemampuan sembunyi-sembunyi Qin Chen sangat kuat, setidaknya tidak dapat dideteksi oleh monster di ranah Heavenly Sage. Bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa ras iblis dan monster di tingkat guru suci, selama Qin Chen menyembunyikan nafasnya, yang lain tidak mungkin dapat menemukan jejak mereka. Melewati satu demi satu gunung, Qin Chen merasa bahwa dia tidak terlalu jauh dari area tengah pegunungan ini, dan harus ada alamat sekte pemusnahan pedang. Tuan, sepertinya ada yang salah di sini, kata Raja Pedang Mu Zifeng. Tidak hanya Qin Chen, tetapi orang lain juga merasa ada yang tidak beres, karena terlalu banyak monster di sini, dan ada begitu banyak variasi. Bagaimana itu bisa menjadi lokasi sekte manusia? Da Segui, ada banyak monster di dalamnya.
Su Xiaoxiao muncul di bahu King Qiuzi dan juga berbicara. Pergi dan lihat. Sosok Qin Chen bergetar, dan mereka datang ke puncak gunung dan melihat pegunungan di kejauhan. Sebenarnya, seharusnya ada alamat SWOT Sek Exterminator, tapi sekarang, mata Qin Chen memadat. Di gerbang Sekte Pedang Penghancur, 3 karakter tertulis, Sekte Basiong. Mengapa tempat ini menjadi sekte beruang tiran? Kemana sekte pedang pergi? Apakah itu dihancurkan oleh Tyrant Bear Sek ini? Hati Qin Chen tenggelam, tidak peduli apa yang terjadi. Pegunungan yang awalnya milik sekte pedang sebenarnya ditempati oleh sekte klan iblis lainnya. Ini jelas pertanda buruk. Sao Chen, apa yang harus kita lakukan? Yu Qianzu mengerutkan kening. Apa yang bisa kita lakukan? Karena tempat ini telah menjadi wilayah sekte beruang kejam, akan lebih mudah untuk bertanya kepada orang-orang dari sekte beruang kejam ini. Mata Qin Chen dingin, dia tidak punya terlalu banyak waktu untuk menyelidiki akar penyebabnya, dan dia tidak ingin ini mengganggunya. Sosoknya bergetar, dan Qin Chen langsung pergi ke tempat sekte beruang Tyrant berada. Saat mereka mendekati posisi sekte beruang kejam, di antara seluruh gerbang gunung sekte beruang kejam, susunan cahaya yang mengerikan tiba-tiba muncul, bergemuruh, dan deretan cahaya aura pedang membubung ke langit, sepertinya merasakannya. Musuh langsung menghalangi Qin Chen dan yang lainnya untuk masuk. Sekte Tyrant Bear ini sebenarnya memiliki formasi Souzong yang besar. Dan itu masih formasi pedang. Apakah formasi ini adalah milik sekte pedang? Tatapan Qin Chen memadat, dan dia melihat aura pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya. Aura pedang ini berubah menjadi cahaya pedang yang pekat dan melesat ke arahnya. Raja Pedang Mu Zifeng melompat, dan pedang di tangannya menebas dengan keras, dan segera meledakkan aura pedang ini. Tetapi segera, aura pedang dalam jumlah besar lahir, seolah-olah itu tidak ada habisnya, abadi dan abadi. Qin Chen terkejut. Formasi ini ternyata merupakan formasi pedang yang abadi. Meskipun itu agak berbeda dari roh pedang abadi yang dia warisi dari Master Pedang Abadi, itu sangat mirip, seolah-olah berasal dari asal yang sama. Qin Chen memiliki perasaan bahwa bahkan jika pedang penghancur sekte tidak diwarisi dari Paviliun Pedang Tongtian, itu memiliki hubungan yang hebat dengan Paviliun Pedang Tongtian. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Qin Chen menjulurkan tangan kanannya, dan tiba-tiba aura pedang ini ditarik oleh kekuatannya dan berubah menjadi cahaya pedang yang berputar di sekelilingnya, bertahan di sekelilingnya. Siapa itu? Saat ini, raungan datang dari sekte beruang naha. Saat berikutnya, beberapa sosok menakutkan terbang, menatap Qin Chen dengan mata dingin. Pemimpinnya adalah sosok kekar, setinggi 3 kaki. Monster-monster besar itu ternyata adalah monster beruang. Beruang iblis ini penuh dengan darah yang melonjak, dan meledak dengan nafas yang mencengangkan, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Siapa yang mulia? Mengapa Anda ingin masuk tanpa izin ke sekte beruang saya? Kata tuan dari sekte Siong memandang Qin Chen dan kelompoknya dengan mata muram. Di belakangnya, ada 3 monster beruang yang 1 poin lebih lemah darinya, tetapi aura mereka juga berada di alam almarhum Guru Suci. Saudaraku, buat apa bicara omong kosong dengan mereka? Berani masuk tanpa izin ke sekte beruangku, lebih baik bunuh dia secara langsung. Kata beruang lainnya meraung dengan aura pembunuh. Dalam sekejap, master yang tak terhitung jumlahnya dari klan iblis muncul di bawah seluruh sekte beruang yang mendominasi. Mereka semua memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan ganas, mengungkapkan aura haus darah. Siong jangan impulsif. Kata Tyrant Xiongzong terkemuka ini memiliki mata yang suram, terutama ketika dia melihat Qin Chen dikelilingi oleh aura pedang, tetapi tidak takut akan hal itu, dia tidak bisa merasakan sedikit pun kecemburuan. Lebih jauh lagi, ketika dia melihat King Qiuzi, dia merasakan perasaan berdenyut kuat di hatinya karena suatu alasan. Ras iblis, penindasan garis keturunan terlalu kuat, iblis beruang ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari penguasa ras iblis serigala iblis,
secara alami samar-samar merasakan King Qiuzi yang mengerikan. Ini adalah perasaan naluriah. Sekte Beruang Tyrant. Kami di sini untuk menemukan sekte penghancur pedang. Saya mendengar bahwa ini dulunya adalah wilayah sekte penghancur pedang. Mengapa sekarang berdiri sekte Beruang Tyrant Anda? Kata Qin Chen datar, langsung ke intinya, sambil menatap lawan. Hah? Apa kau dari Sword Slayer Destroyer? Iblis beruang terdepan tiba-tiba mengangkat tatapan dingin di matanya. Jadi, apakah kamu mencari masalah? Kakak, kataku manusia ini tidak baik, mereka datang untuk memimpin di Mijianzong, bunuh mereka, semua orang, dengarkan perintahku dan bunuh. Kata beruang raksasa di belakang beruang iblis meraung, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berlari menuju Qin Chen. Lingkaran cahaya berwarna kuning bumi menyebar, dan telapak tangan beruang raksasa itu berubah menjadi gunung suci kuno yang menghadap ke Qin Chen jatuh dengan keras. Mencari kematian. Ketika Mu Zifeng melihat ini, Raja Pedang segera berteriak dan mengangkat pedangnya untuk menyambutnya. Energi pedang meroket, dan menabrak telapak beruang raksasa yang dilepaskan. Bocah manusia, garis beruang yang terkuat adalah pertahanan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kamu ingin menghancurkan pertahanan kursi ini. Kata beruang raksasa ini berteriak dengan dingin, dan dengan keras bertabrakan dengan angin Raja Pedang Mu Zifeng. Kedua belah pihak bertarung, dan tiba-tiba langit bergetar. Buka arai besar. Setelah melihat ini, master lain dari Tyrant Xiongzong mendesak formasi di bawah, dan segera aura pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, berubah menjadi cahaya pedang yang pekat, dan sekali lagi membungkus Qin Chen. Formasi, kamu tidak mendesaknya seperti ini. Kata Qin Chen mendengus dingin dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia telah melihat bahwa, tidak peduli apa sekte pemusnahan pedang itu, dia tidak bisa menyingkirkan sekte beruang ini. Pihak lain berbicara dengan baik. Jika kepunahan pedang baik-baik saja, maka Anda bisa membicarakannya. Tapi sekarang pihak lain telah memulai, Qin Chen secara alami tidak akan mengabaikannya. Dia langsung menuangkan ke sekte, dan pada saat yang sama, sumber tubuhnya mendesak, suasana abadi bangkit dari tubuhnya, dan tiba-tiba aura pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan membentuknya di tangan Qin Chen. Sebuah pedang Qi yang menembus langit dengan keras jatuh ke arah Tyrant Bear Zongmen di bawah. Aura pedang ini seperti pilar surga yang sama, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Seketika penutupnya jatuh, menyebabkan iblis beruang raksasa dari sekte beruang naha berubah warna, dan tubuhnya terguncang untuk menghentikan Qin Chen. Tapi sebelum mengambil bidikan, sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya, dan kemudian sebuah telapak tangan dengan ringan memblokirnya di depannya. Dengan keras, seluruh tubuhnya terkejut dan terbang keluar, meledak. Langsung menghancurkan gunung di kejauhan, hancur berkeping-keping. Lawanmu adalah aku. King Qiuzi terkekeh ringan, melangkah maju, tubuhnya melekat dengan kekuatan iblis. Ketika banyak master dari Tyrant Bear Sect di bawah melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan sehingga jiwa mereka hampir hilang, dan mereka terbang dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, energi pedang tak berujung di tangan Qin Chen jatuh. Meskipun gerbang sekte beruang kuat, tapi tidak bisa menahan hantaman formasi pedang abadi Qin Chen. Qin Chen adalah penyihir formasi tingkat atas, dan dia bisa dengan mudah melihat kelemahan sekte Tuan Xiongzong, dan tubuh pedang besar itu menabrak gerbang gunung di bawah. Aura pedang abadi, abadi dan abadi, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Ketika gerbang gunung sekte beruang kejam ditabrak untuk pertama kalinya, itu sudah ditutupi dengan retakan oleh tubuh pedang besar yang ditampilkan Qin Chen. Sekarang aura pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke bawah lagi, dan tiba-tiba semburan cahaya klik setelah beberapa saat, seluruh gerbang gunung yang besar sudah hancur seperti ubin yang pecah. Master sekte dari sekte beruang Tyrant dan master lain dari sekte beruang Tyrant, yang naik ke langit dari pegunungan yang rusak, semua menyaksikan adegan ini dengan marah, melihat barisan penjaga gunung yang hancur di depan mereka,
dengan pandangan kemarahan. Di pegunungan Tiandang, hanya sekte beruang kejam mereka yang memperlakukan orang lain seperti ini. Hanya sekte beruang kejam yang menghancurkan gerbang gunung orang lain, dan hanya sekte beruang kejam yang menduduki wilayah orang lain. Tapi hari ini, nasib yang sama menimpa Tyrant Bear Sect. Gerbang Gunung Zong sebenarnya dihancurkan oleh manusia. Manusia, kamu, sebagai orang sekte pedang, harus tahu bahwa sekte beruangku adalah sekte di bawah komando 5 sekte setan besar, dan hari ini kamu pasti akan mati. Kata Master Sekte Tuan meraung dan menggedor, dan seluruh orang itu berubah menjadi beruang raksasa setinggi lebih dari 100 kaki, dan memulihkan penampilannya. Di permukaan beruang raksasa, kekuatan aturan yang mengerikan muncul, dan aturan bumi menghadap Qin Chen. Qin Chen mencibir, mengabaikan serangan Tuan Beruang, dan dia berjalan di depan Tuan Sekte Tuan Beruang. Menghadapi serangan Master Sekte Beruang, dia tidak menghindar, dan tinju pembunuh sudah diledakkan dalam sekejap. Aturan tak berujung bertabrakan, Master Sekte Beruang Tyrant ini mundur, menghancurkan banyak batu, dan Qin Chen membuat lubang di telapak tangan lawan.